Kalau kita ngomongin Lombok, apa sih yang pertama kali kebayang? Pastinya pantai-pantainya yang indah, gunungnya yang megah kan? Tapi ternyata, di balik semua itu, ada sebuah dunia lain yang tersembunyi. Ya, kita semua tahu lah ya, Lombok itu keindahannya luar biasa. Tapi di balik pesona wisatanya yang gemerlap, ada dunia misteri yang gelap dan jarang banget orang tahu. Jadi pertanyaannya sekarang, seberapa dalam sih misteri yang tersembunyi di sana? Nah, di balik semua pemandangan indah ini, terbentang sebuah dunia yang isinya kepercayaan kuno dan cerita rakyat. Semuanya ini berakar dari suku Sasak, suku mayoritas yang membentuk budaya unik di pulau ini. Oke, sebelum kita menyelam lebih dalam ke misterinya, kita kenalan dulu sedikit ya. Nama Lombok itu artinya lurus dalam bahasa Sasak. Pulau ini ya rumahnya suku Sasak. Dan terkenalnya bukan cuma karena gili atau ayam taliwangnya aja, tapi Lombok juga punya spesies burung hantu endemik sendiri loh. Oke, sekarang kita siap-siap. Kita bakal masuk ke dunia gaibnya Lombok, dan kita mulai dari Tusala, para praktisi ilmu sihir terlarang yang katanya kuat banget. Jadi kekuatan Tusala ini asalnya dari ilmu yang namanya Selah. Ini tuh semacam ilmu hitam yang intinya bikin perjanjian sama jin, biar bisa berubah wujud. Konon, dulunya ilmu ini dipakai buat pertahanan diri pas perang. Tapi lama-lama, tujuannya jadi lebih gelap, kadang buat iseng, atau bahkan buat nyakitin orang lain. Nah, ini yang bikin ngeri. Seorang Tusala itu bisa menipu kita habis-habisan. Kalau dalam wujud manusia, mereka kelihatannya biasa aja. Seringnya malah kayak orang tua yang lemah dan gak keurus. Tapi di balik penampilan itu, mereka bisa berubah jadi apa saja. Dari anjing, monyet, bahkan sampai jadi sepeda motor. Tapi, kekuatan sebesar ini tentu ada harganya. Buat balik jadi manusia, Tusala harus melakukan ritual yang super spesifik. Salah sedikit aja pas baca mantra atau prosesnya, akibatnya bisa fatal. Mereka bakal terjebak selamanya dalam wujud lain itu. Kebayang nggak sih, salah dikit malah jadi motor selamanya? Eits, jangan kira Tusala ini satu-satunya penghuni gaib di Lombok ya. Pulau ini katanya juga jadi rumah bagi berbagai makhluk halus lain, dan masing-masing punya cara nerornya sendiri. Ada 3 nih yang paling terkenal. Pertama, Jerangkong, wujudnya kerangka manusia jalan yang katanya suka muncul di lokasi-lokasi kecelakaan tragis. Terus ada Bebolok, ini mirip-mirip Wewe Gombel kalau di Jawa, hantu yang suka nyulik anak-anak pas maghrib. Dan yang paling gak kelihatan, Baeke dan Belate, entitas gaib yang bisa bikin orang sakit atau bahkan memangsa korbannya diam-diam. Nah, soal Debolok ini ada satu detail yang jujur aja bikin merinding. Menurut cerita, anak-anak yang diculik itu nggak cuma disembunyiin, tapi juga dikasih makan cacing. Makanya anak-anak di Lombok dari dulu selalu diwanti-wanti buat nggak main di luar rumah kalau udah mau maghrib. Oke, dari dunia hantu-hantuan, sekarang kita pindah ke lokasi yang nyata dan ikonik banget, Gunung Rinjani. Ini bukan sekedar gunung biasa, ini adalah titik pertemuan antara dunia mitos dan dunia nyata. Tingginya itu 3.726 meter. Ini tuh gunung berapi tertinggi kedua di seluruh Indonesia. Sebuah keajaiban alam yang ternyata menyimpan misteri yang sangat dalam. Menurut kepercayaan warga lokal, Rinjani ini bukan sekedar gunung. Ini adalah kerajaan milik Dewi Anjani, seorang putri yang jadi penguasa gaib gunung ini. Istananya konon ada di kawah Segara Puncar, dan karena gunung ini dianggap suci, ada area-area terlarang yang cuma boleh dimasuki oleh para jin. Ada satu kepercayaan yang serem banget terkait danau kawah di gunung ini. Danau Segara Anak. Katanya, danau ini bisa meramal umur seseorang. Cara kamu memandang danau itu dipercaya bisa jadi pertanda sisa hidup kamu di dunia. Coba deh, bayangin kamu lagi di sana. Kamu berani nggak natap danau itu buat tahu pertandanya? Apapun itu hasilnya. Dari puncak gunung yang sakral, kita langsung lompat ke sirkuit balap yang super modern. Siapa sangka, sirkuit MotoGP Mandalika yang terkenal di seluruh dunia ini ternyata punya akar yang dalam banget di legenda dan tahayu lokal. Disinilah kontrasnya yang luar biasa. Sirkuit megah satu-satunya di dunia yang dibangun persis di pinggir laut. Tapi, ada tapinya nih, sebagian area lintasannya itu dibangun di atas bekas pemakaman. Keanehan sirkuit ini kayaknya makin nyata kalau kita lihat nasib sial yang nempel terus sama pembalap kelas dunia sekelas Marc Marquez. Setiap kali dia balapan di sini, kayak ada aja gitu yang bikin dia gagal sampai ke garis finish. Angkanya nggak bisa bohong. Jumlah balapan yang berhasil diselesaikan Marc Marquez di Mandalika sampai sekarang adalah 0, sama sekali. Buat sebagian orang, ini jelas bukan cuma kebetulan. Nama Mandalika sendiri itu bukan asal comot. Nama ini diambil dari mitos kuno tentang Putri Mandalika.
Dia adalah seorang putri yang mengorbankan dirinya ke laut untuk menjaga perdamaian. Rohnya dipercaya masih kembali setiap tahun dalam wujud cacing laut yang disebut Nyale. Nah, banyak yang percaya kalau arwah sang putri inilah yang masih nontonin area sirkuit. Bahkan ada beberapa kru balap yang ngelaporin hal-hal aneh, cuaca yang tiba-tiba berubah, dan aspal yang rasanya kayak hidup di bawah ban mereka. Oke, setelah kita ngomongin mitos dan misteri, ada satu fakta ilmiah yang gila banget tentang Lombok. Ada yang namanya garis Wallace, sebuah batas biologis tak kasat mata yang misahin Lombok dari tetangganya Bali. Gampangnya gini, garis ini tuh kayak pagar tak terlihat di laut. Jadi meskipun Bali dan Lombok itu deket banget, fauna mereka berasal dari dua dunia yang benar-benar berbeda. Hewan-hewan di Bali itu kerabatnya hewan Asia, sementara di Lombok lebih mirip sama hewan-hewan Australia. Ini bukti kalau keterpisahan Lombok itu bukan cuma mistis, tapi juga nyata secara biologis. Jadi, dari Tusala yang bisa berubah wujud, Gunung Suci, sampai sirkuit yang berhantu, Lombok ini jelas bukan cuma soal pantai. Ini adalah tempat di mana dunia nyata, dunia goib, bahkan dunia biologi yang berbeda, semuanya ketemu di satu titik. Pertanyaannya sekarang, rahasia apa lagi ya yang masih terkubur di sana, menunggu untuk diungkap, tepat di bawah permukaannya yang indah itu?